Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Mari sebelum kita merenungkannya, kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk istirahat malam yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan kami dapat bangun di pagi ini dan menikmati udara yang segar yang Tuhan sediakan buat kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah kami diperkenankan untuk boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami, bimbing kami sehingga kami dapat memahaminya dengan baik. Dan terlebih penting kami juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarnya. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, kita membuka bagian Alkitab yang akan kita renungkan dari 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 13 sampai ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, Shalom. Kalau kita membaca bagian Alkitab pada pagi ini adalah bagian-bagian Alkitab yang sering kali dibacakan pada saat orang sedang melakukan penghiburan atau juga pemakaman. Artinya, kalimat ini seringkali dipakai pada saat orang sedang berduka. Dan ayat ini dipakai dengan tujuan untuk menghibur. Demikian juga penulis di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ini. Maksud dari penulis adalah agar pembaca ataupun jemaat, bahkan kita semua yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini dihibur dan dikuatkan. Sekaligus kita juga mau diingatkan kembali bahwa pada saat kita masuk di dalam pemahaman-pemahaman iman, khususnya mengenai diangkatnya untuk kita hidup bersama Kristus, pada saat kita mati dan pada saat juga Yesus datang, kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa ayat ini mau berbicara kepada kita bahwa di saat kedatangan Yesus Kristus itu adalah tanda bagi orang percaya. Kita betul-betul menjadi orang yang dikuatkan sebagai orang yang beriman. Kita akan selalu diingatkan bahwa kita akan menyongsong Tuhan. Kedatangan Tuhan itu menjadi sebuah informasi, sebuah peristiwa, sebuah berita yang begitu indah. Bahkan di situ dikatakan yang paling indah, yang menakjubkan dan sangat didambakan orang-orang percaya.
Paulus sendiri meyakini bahwa selama Paulus hidup, dia selalu meyakini bahwa Tuhan Yesus itu akan datang kembali. Bahkan dia pun meyakini Paulus sendiri akan mengalami pengangkatan untuk menyongsong Tuhan. Dan Paulus hidup kekal bersama Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tugas kita pada saat kita mendapatkan informasi seperti ini, ataupun berita, ataupun firman Tuhan ini, kita mau merenungkan bahwa kita punya tugas sebagai jemaat. Kita harus saling menghibur, kita harus saling menguatkan. Tidak bisa kita hanya berdiam diri lalu menunggu kapan ya Tuhan datang, lalu kita tidak berbuat apa-apa. Selama proses penantian itu, proses kita menunggu itu, kita punya tugas Bapak Ibu Saudara, yaitu kita saling menghibur, saling menguatkan. Kenapa? Karena selama kita hidup saat ini dan di hari-hari yang akan datang, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, dan terkadang itu membuat kita seringkali meninggalkan Tuhan, bahkan juga menyangkal Tuhan, karena kita jatuh di dalam perbuatan cemar dan dosa. Maka firman Tuhan pada pagi ini menguatkan kita kembali Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita ada di dalam masa-masa yang sulit, katakanlah kita masa-masa berduka, kehilangan, kita ada dalam masa-masa kesedihan, kekecewaan, bahkan juga sesuatu yang menakutkan. Disitulah kita dikuatkan untuk kita tetap hidup kudus dan percaya pada janji Tuhan. Untuk sesuatu yang tidak dapat kita lihat di depan mata, untuk sesuatu yang tidak dapat kita rasakan perubahannya dalam waktu singkat, itu bukan persoalan yang mudah. Percaya pada janji Tuhan, tetapi secara kasat mata tidak bisa kita lihat, sekali lagi juga tidak bisa kita rasakan dalam waktu yang singkat, itu betul-betul menguji keimanan kita, Bapak-Ibu Saudara. Tetapi yakin dan percayalah, dan kita harus mengimani bahwa baik di dalam hidup maupun saat kita mati, maka kita semua akan diangkat untuk tinggal bersama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Maka tetaplah hidup taat dan setia, kudus di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan pada pagi ini. Terima kasih atas firman Tuhan yang kembali menguatkan kami, bahwa kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus terus mengimani bahwa kedatangan Yesus akan memberikan sebuah penghiburan, sebuah kekuatan kepada kami semua. Di dalam bacaan ini, biarlah kiranya itu membuat kami terus ada di dalam kekudusan Tuhan. Kami tidak pernah jauh daripada Tuhan, dan kami betul-betul menyerahkan dan hanya bergantung di dalam Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan kiranya sertai. Tuhan berkati kami dengan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan. Jadikan kami juga saluran berkat bagi banyak orang. Berkati setiap kami yang ada di tengah-tengah dalam keluarga kami, baik kami sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pedagang, ataupun dokter, polisi,
ataupun siapapun kami di tengah-tengah masyarakat, biarlah Tuhan pakai kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan kami kekuatan ya Bapa untuk melewati setiap persoalan yang ada di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami, mendampingi kami, memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.